tetap jaga lingkungan kita dari lingkungan yang terkecil gitu kan, maupun apa namanya lingkungan yang besar sekalipun, apalagi mungkin kalian ini yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, kalau bisa manfaatkan status sosial kalian agar bisa memberikan dampak yang besar juga, terutama ya hal-hal kecil lah, edukasi, sosialisasi, atau mungkin kalau Halo Sobat Mitra, selamat datang di Give Voice Part 2. Oke, ini kemarin kita ngobrolin soal popok nih Mas. Ini ternyata ada DM yang masuk nih Mas. Ada netizen yang tanya, itu terkait dengan popok. Kak, kenalin bla 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 bla. Kita sensor aja, tit gitu ya. ya oke. Jadi ada eh, orang tuanya, dia punya mertua Mas. Tapi dia itu udah percaya bahwasanya sampah popok ini nggak boleh dibuang ke sungai. Tapi sama mertuanya itu kan masih percaya dengan mitos yang ada. Mm-mm. Kalau kita buang sampah, terus ada yang bakar dan menyebabkan sulatan, itu bakalan ruang ke bayi. Tiba-tiba diambil dan dibuang ke sungai. Nah, gimana nih Mas respon Mas Mahdi terhadap isu ini, terhadap netizen yang tanya ini? Wah, agak berat ya bahas Agak tentang berat mertua sih. ini. Mertua. Agak Kita susah, kalau susah ngomongin soal dibilangin mertua ya. itu ya no Ya comment ya segitulah sebenarnya. ya. Jadi kalau respon saya ya, menurut saya itu bahwasannya kalau memang tindakan nih dari menantunya ini ya, dari mbaknya tadi itu memang sudah merasa benar, ya sudah pertahankan saja gitu. Karena menurut saya juga mertua misal kayak dia mempertahankan ideologinya, tapi kalau dirasa salah ya berarti tugas sebagai menantu ya harus memberikan edukasi juga gitu loh. Kalau semisal dari si mertuanya ini memang tidak apa ya, misalnya tidak mendengarkan gitu kan, ya sudah nggak perlu untuk dihiraukan gitu, karena kadang itu ada beberapa hal yang memang kita harus abaikan gitu loh, seperti itu. Jadi menurut saya ya itu tadi, tetap fokus sama apa namanya tindakan yang sudah benar gitu. Kalau kita terus-terusan menuruti mitos itu nggak akan hilang, itu akan tetap berlanjut terus gitu loh. Padahal itu ya juga baik ya Mas ya. Ya udah baik, Iya, udah lurus kok malah dibelokin gitu ya. iya makanya itu agak Agak gimana susah gitu juga sih. ya. Dan sebenarnya kita kayaknya perlu melakukan pembuktian dulu nih ke mertua. Contoh Iya ya, sih, menantunya tetap. mungkin sebentar Bu, satu hari beri saya kesempatan. Kayak apa aja beri kesempatan ya. Jadi beri Iya, saya satu kesempatan untuk membuktikan bahwasannya popok ini kalau dibuang ke bukan ke sungai itu bakalan bakalan gak apa-apa ini iya. gitu. Kayaknya sih kalau semisal ngasih edukasi ke orang tua soal lingkungan itu pasti bakalan susah sih menurut Susah saya, ya Mas. Mungkin lebih dari segi kesehatannya kesehatan. gitu. Biasanya kan orang tua kan kayak ya misal ya gini, di dokter itu gini-gini. Nah, biasanya itu orang tua itu akan mendengarkan di aspek-aspek tertentu, nggak semuanya. Kalau soal lingkungan kebanyakan orang tua ya ada juga yang peduli, juga yang Enggak enggak gitu ya. Kita gitu. nggak ngomongin secara keseluruhan ya Mas. Mungkin Iya, oknum-oknum tertentu gitu ya. betul. Ya gitu tadi. Biasanya orang tua tuh lebih suka bukti gitu kan. Buktinya mana gitu. Jadi ya itu tadi. Kalau semisal selama membuang di sampah itu apa namanya? Di sampah ya. Ya, Itu memang apa namanya? eh tidak menimbulkan apa-apa, ya berarti ya kita memberikan gambar itu ke orang tua sebenarnya. yang benar Itu sih. seperti itu gitu ya. Iya, Emang semua itu butuh pembuktian loh Mas. betul. Membutuh kejelasan juga ya. Jelas. Jangan Ini diganggu bang ya. lagi ini ya ngomongnya ya. Jadi ya mungkin ya kita tetap lurus. Kita tetap memberikan bukti bahwasannya ya ini loh nggak eh, apa ya nggak bikin sakit anakku gitu ya. Terus Mm-mm. juga kita harus jaga kesehatan juga ya, kesehatan si bayi, jaga Betul, kebersihan si bayi juga biar nggak muncul infeksi itu betul. gitu. Gimana kita tanya ke netizennya yang tanya udah Jen terjawab gimana? belum? Kalau semuanya belum, tanya di kolom komentar gitu ya sih. Iya, atau enggak marah saja mertuanya.
Atau boleh bagi nomornya gitu ya? Iya, nanti saya kasih Saya tahu menghubungi. nanti. Ya, selain itu juga ya dokter itu ya Mas ya. Dokter Iya, kayak biasanya orang tua kalau menantu, kalau menantu itu apa sih ya? iya, Biasanya ada yang lebih expert lah ya, expert lah, yang punya kuasa penuh kuasa, yang gitu. lebih ngasih tahu gitu ya, yang lebih paham gitu ya. Betul. Atau perlu-perlu semualah kasih tahu dokter, ustadz, guru Iya, atau lain-lain semuanya. semuanya. Gitu. Ada lagi gak ya yang tanya ini ya? Bentar. Oh, oke, ada yang tanya lagi nih Mas Aziz. Eh, gimana sih? Aku punya teman, gimana sih caranya buat ngasih temen yang dia itu tetap berulang kali membuang sampah popok ini ke sungai, padahal itu juga bahaya, padahal udah dikasih tahu. Sebenarnya case-nya sama ya Mas ya? Ini case-nya sama, mungkin dari segi umur yang Segi umur berbeda. ya? Heeh. Jadi ya kalau menurut saya sendiri, sebenarnya orang itu kalau udah melakukan berulang kali kan namanya kebiasaan ya gitu. Nah tugas kita ya sebenarnya ya hanya ngasih tahu aja gitu loh. Tapi kalau ngasih tahu dan dia nggak dengerin juga ya sama Sama aja. aja. Iya, sebenarnya juga agak bingung juga ya kalau masalah solusinya gimana juga kembali ke pribadi masing-masing Masing-masing. gitu. Dia sadar atau enggak terhadap isu-isu lingkungan terutama popok sih. Ya bagaimanapun ya, kita meskipun ngomong berulang kali, kampanye berulang kali, edukasi berulang kali, tapi kalau tiba-tiba nggak dengerin ya percuma juga. Iya, gitu. Tapi yang namanya apa ya? Yang namanya kita berbuat baik ya nggak ada yang percuma ya Mas ya. Iya, betul. Kita tetap mengedukasi bagaimana sih kita memberitahu teman itu bahwasanya popok ini bahaya loh. Popok ini dibuang ke sungai bahaya, bukan popoknya yang bahaya. Iya. Popok dibuang ke sungai itu bahaya loh karena dampaknya itu mulai dari kualitas air permukaan itu menurun, apalagi di Sungai Berantas ya, yang katanya juga menjadi perampung popok gitu ya, mulai dari Mm-mm. hulu sampai hilir gitu ya. Selain itu juga sumber air minum kita juga mungkin bisa berkurang karena Iya, adanya pencemaran pencemaran popok. popok, pencemaran air itu karena Iya. popok. Ya, terus juga ikan-ikan yang eh apa ya, makan mikroplastik karena plastik dari popok Popok. itu Mm-mm. yang berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Iya, malah merugikan banyak makhluk hidup ya Iya, gitu. Apalagi kalau misal ngasih tahu temen itu ya sebenarnya kita nggak bisa bahasa formal gini bahasa sih. formal. Tapi lebih kayak pendekatan psikologis ya. Kalau emang udah temenan berarti kita tahu. Biasanya temen itu mendengarkan saat kita kasih tahu seperti apa. Bagaimana caranya kita ngasih tahu tuh tergantung dari individunya Iya, juga gitu. Biasanya kayak gitu sih, atau enggak kita berusaha untuk ngasih solusi. Misal kayak daripada kembang di sungai mendingan kayak gini-gini. Jadi kayak hmm, kita tetap ada solusinya, enggak cuma menyuruh nyuruh. tapi memberikan solusi atau enggak dibantu gitu. Biasanya orang-orang itu lebih nggak suka dikritik sih, lebih Nggak suka ya. tepatnya lebih suka kayak kasih solusi aja nggak apa-apa gitu. Didengar tuh dengerin, yang penting ya tadi kita sudah memberikan Beritahu. beritahu gitu loh, karena siapa tahu didengerin gitu kan, lambat laun kan juga bisa mengurangi lah sedikit sini sedikit gitu. Siapa tahu tiba-tiba langsung hilaf itu. Oh iya ya. Iya. Jadi orang-orang Tiba-tiba biasa dikasih hidayah gitu hidayah kan. gitu ya. Hidayah inayah mawadah warahmah. Oh beda Mas. Beda ya. Samawa itu. Sama apa ya? Eh, jadi apalagi kalau kita udah deket ya, kita ngobrolnya lebih enak. Jangan buang ke tempat sampah. Jangan buang ke tempat sampah, jangan buang ke sungai. Karena ini, karena gitu. Tapi ya balik lagi ke bukti. Mereka kalau kalau ada bukti, kalau tanpa bukti nggak bakalan percaya. Iya, apalagi ya ada mitos-mitos tadi itu ya semakin semakin itu Semakin udah. makin ya gitu ya. Jadi putus mitos itu ya dengan Iya, kita apa sebenarnya itu? kita harus memutus mitosnya tadi sih biar nggak jadi lingkaran setan ya yang dibahas waktu itu gitu kan. Jadi itu tadi sih kayak apalagi sebenarnya kita tuh sebenarnya tuh untuk melakukan edukasi itu kita nggak harus ikut lembaga-lembaga kok sebenarnya, dari diri kita sendiri. Kalau memang kita tahu itu salah ya kita sebisa mungkin ngasih tahu ke teman-teman terdekat kita terlebih dahulu atau enggak ke keluarga, ke kerabat gitu. Soalnya itu juga salah satu bentuk aksi kecil gitu loh yang mungkin bisa memberikan Dampak perubahan yang yang besar besar juga gitu ya. gitu. Gimana? Kira-kira udah kejawab ya? Belum yang tanya. Semoga kejawab ya. Semoga kejawab lah. Kejawab. Kalau ini Mas, kita sharing-sharing aja nih ya. Kayaknya udah gak ada
yang tanya-tanya lagi. Kalau pengalaman Mas sendiri nih, sama mungkin sama temen, ya ataupun sama yang lain terkait sampah popok. Mungkin ada yang buang sampah membuang sampah popok ini sembarangan atau gimana gitu. Sebenarnya kalau untuk pengalaman temen sendiri tuh enggak Enggak ya. ya? Bahkan kakak saya sendiri pun juga tidak mempercayai mitos itu. Alhamdulillahnya seperti itu. Cuman mungkin tetangga sih. Tangga ya Mas ya? Iya, tetangga. Waktu itu, waktu saya masih umur berapa ya? Saya masih SMP atau masih SD gitulah. Kan dulu depan rumah tuh masih ada kali ya, got lah ya kalau istilahnya gitu. Itu juga banyak banget sampah popok di situ. Selalu dibuang di kali, nggak pernah di sampah gitu. Itu yang bikin kayak akhirnya banjir biasanya gitu. Untungnya mas saya kan ada ininya, apa namanya? Bisa tinggi lah ya, jadi nggak sampai banjir ke Banjir ya? dalam. Itu juga salah satu bentuk pencemaran juga sih di lingkungan desa saya gitu. Bukan desa sih, lebih kayak Kampung gitu ya Mas kampung ya? lah ya, kampung. Surabaya nggak ada desa. Iya, Nah, kampung kampung perkampungan gitu. gitu ya? Iya, terus akhirnya setelah itu pemerintah itu memperluas jalanan lah. Akhirnya kali itu ditutup. Tutup ya? Jadikan kayak jalan, tapi tetap ada salurannya gitu. Nah, sekarang alhamdulillahnya ya dari program pemerintah itu sekarang mereka kebanyakan buangnya ya di sampah gitu. Bahkan untuk dibakar pun sekarang nggak pernah bakar lagi di Udah rumah. kebakar ya? Dulu itu daerah rumah saya itu banyak banget sampah itu nggak dibuang tapi Dibakar. dibakar gitu. Akhirnya ya banyak banyak asap banyak itu juga mengganggu perjalanan juga gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya kalau masalah lingkungan itu kamu saya tuh bisa dibilang kayak masih banyak yang agak sembrono lah ya, sembrono terhadap lingkungan. Tapi ternyata dari pemerintah juga itu lambat laun akhirnya mereka juga sedikit demi sedikit itu adaptasi gitu loh. Akhirnya sekarang Oke. untuk pencemaran di lingkungan saya sendiri dari rumah saya tuh hampir nggak ada sekarang. Berkurang gitu ya Mas ya? Iya, Hampir udah nggak ada gitu. berkurang. Mungkin dia juga hatinya Mas ini tergerak jadi duta lingkungan. Iya bisa jadi. Gara-gara itu ya, dari latar Iya. belakang itu akhirnya gimana sih cara saya buat mengedukasi gitu ya? Iya, karena menurut saya kalau kita hidup tapi enggak bermanfaat buat orang lain kan juga Buat buat apa apa gitu gitu kan ya? sia-sia. Jadi ya makanya saya sendiri kan juga latar belakang sosiologi ya. Sosial ya? Memang banyaknya pengabdian ke masyarakat. Jadi saya ikut duta lingkungan juga salah satu bentuk aksi saya juga untuk ke masyarakat biar setidaknya mereka bisa teredukasi lah. Saya juga sering kok ikut-ikut pengabdian gitu. Saya juga dulu S1 juga ikut UKM anti narkoba itu juga saya sering sekali melakukan penyuluhan ke SD juga kolaborasi dengan BNN dan sebagainya itu juga satu bentuk aksi juga Satu kan. Jadi saya memang suka sekali untuk melakukan aksi gitu aksi loh gitu ya. sama masyarakat terutama. Jadi pengabdian masyarakat gitu ya Iya, Mas ya. betul. Sampai Masnya tergerak hatinya buat kecil yang nantinya akan memberikan perubahan yang sangat besar Betul. gitu. Kalau ini Mas ya, kalau aku sih sebenarnya di kampungku terkait itu sih nggak ada. Mungkin dulu banget waktu aku kecil itu kan ya masih dulu pulang desa gitu ya, Mm-mm. pulang ke desa di depan kan kayak ada kali gitu ya. Biasanya ya tetangga itu ya ada yang buang sampah popok itu dengan Mm-mm. cara apa ya dibuang ke sungai karena kalau dibakar takutnya suletan itu yang Iya, katanya mitos suletan tadi tuh mitos ya. tadi itu dan akhirnya dibuang ke sungai dan akhirnya menumpuk 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 dan sekarang ya untungnya udah bersih gitu ya karena mungkin Iya. lambat laun orang-orang udah paham, orang desa udah paham gitu ya Mm. terkait sampah popok itu ya baiknya dibuang ke tempat sampah bukan di Iya. sungai. Dan mungkin ada budaya-budaya pemikiran dari orang luar masuk ke desa Ya, itu kan akhirnya kan mereka juga akhirnya lambat laun kan akan berpikir secara ini ya modern gitu nah, kan akhirnya mereka juga lambat laun untuk mengurangi pencemaran itu sih ya ada yang tanya lagi nggak ya? sebenarnya tuh yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa mitos mitos ini ada gitu loh Iya, siapa iya. yang menciptakan gitu kan Kok bisa gitu ya? kok bisa gitu loh. Mungkin ya kalau menurut gue Mas ya, mungkin karena pengalaman Mas. Karena pengalaman akhirnya contoh ya kita hidup bersosial ya ini ya. Dia punya anak bayi, terus dia punya anak bayi juga. Tangganya punya anak bayi juga. Anak bayi itu anak bayinya itu dia sampah popoknya dibakar. Akhirnya cerita ke tetangganya. Terus tetangga yang lain, kalau dibuang ke sungai loh, anaknya adem nggak ngapa-ngapain. Mungkin karena itu kali. Akhirnya muncul Iya, mungkin suletan gitu ya. mungkin karena apa namanya juga
pengalaman yang terjadi berulang kali Berulang juga kali. mungkin ya. Terus mungkin juga kebetulan gitu dibakar, kebetulan juga bajunya lagi kondisi sakit atau gimana, Ya, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi mungkin itu juga sih, cuman kayak ya masih heran aja gitu masyarakat kok bisa memberikan mitos-mitos yang sebenarnya itu di luar nalar ini loh, juga gitu. Bahkan mitos-mitos di Jawa sendiri kan banyak ya, banyak. yang dan nggak nalar juga banyak gitu loh. Jadi sekarang itu yang saya telaah gitu ya, bahasa masyarakat sekarang itu juga tidak terlalu percaya dengan mitos gitu loh. Untungnya dunia seperti itu. Cuman kalau untuk mitos-mitos yang lain terhadap lingkungan ya pokok ini sih yang memang masih banyak dilakukan masyarakat. Ya bener gak dibakar, tapi dibanding sungai Iya, itu kan sama aja merusak aja. lingkungan. Jadi gak ada solusinya di situ. Mungkin jangan dibakar tapi dibanding sampah gak apa-apa. Tapi kalau jangan dibakar, jangan di sungai, ya pencemarannya sama pencemarannya cuman berbeda tempat aja gitu loh. Itu sih. Oke. Ini kan dari kita menyoroti masyarakat. Kayaknya kita juga perlu menyoroti ini, Mas. Apa namanya? Mungkin perusahaan-perusahaan yang memproduksi Pampers, mungkin bikin Pampers yang sekiranya ramah lingkungan. Itu kan Iya, juga jadi bisa sebuah juga. inovasi, Mas ya. Mungkin dari bahan-bahannya mungkin Iya, dari gitu kan. bahan-bahannya. Biar apa? Biar juga sampah popok juga nggak bertambah jumlahnya, terus juga bisa didaur ulang ataupun bisa diolah kembali gitu kan lebih baik kan daripada Iya. kita udah ngasih tahu ke masyarakat tapi nggak dilakukan. Ya mungkin dari pusatnya dulu gitu ya, yang produksi gitu ya, Iya, bisa yang memberikan sebuah produksi. Kayak inovasi mereka harus ada CSR ya. CSR Karena gitu ada ya. responsibility dari perusahaan sendiri itu ternyata buruk loh itu loh Heeh. pokoknya untuk lingkungan. Jadi solusinya Apa apa gitu gitu. ya. Ya, makanya kembali lagi ke regulasi pemerintah tadi sih. Nggak asal memasukkan sebuah produk-produk dari luar ke Bisa. Indonesia maupun juga Indonesia juga harus ditelaah lagi apakah produknya itu berkualitas, nggak memberikan impact yang buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat sih. Tuh. Diperkuat aja sih hukumnya sebenarnya Iya. itu biar masyarakat juga punya gerakan gitu loh untuk membuat inovasi baru gitu loh. Jadi ya kita benar-benar harus zero waste apapun ya kita kalau bisa kurangi Iya, semua kalau nggak bisa menghilangkan, mengurangi lah mengurangi lah minimal gitu. minimal ya. Atau enggak ya ganti dengan kain gitu, pokok kain kita hidupkan lagi gitu ya Mas ya. Iya, Pokok kain ya dipakai berulang kali kan bisa dicuci, juga menghemat uang juga ya Mas ya. Mungkin iya. bisa buat beli susu atau apa gitu. Popok kan mahal Pak sekarang ya. mahal ya. Bisa 1 juta sendiri buat popok doang gitu. Kayak, ah, Masnya udah siap nih berkeluarga iya. saya sudah biasa buat berkebutuhan bayi soalnya. Udah paham nih ini kayaknya harus tanya ke masnya ini terkait kebutuhan bayi gitu. Oke, mungkin ini masnya bisa kita udah ada di penghujung podcast nih mas ya. Saya bisa kasih closing statement nih buat sobat mitra. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kita tuh hidup bermasyarakat, kita nggak hidup sendirian. Jadi kalau bisa adalah kita jangan sampai memberikan dampak yang buruk ke masyarakat. Kalau memang apa ya istilahnya, jangan menyebarkan sesuatu hal yang bisa merugikan banyak orang. Kalau memang pengen rugi sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang Eh, gitu kan. Jadi kita juga harus punya gerakan untuk melestarikan maupun mencintai lingkungan ya, karena kan dengan kita mencintai lingkungan salah satu bentuk dari kita mencintai karya Tuhan gitu loh. Jadi itu sih tetap jaga lingkungan kita dari lingkungan yang terkecil gitu kan, maupun apa namanya lingkungan yang besar sekalipun, apalagi mungkin kalian-kalian ini yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, kalau bisa manfaatkan status sosial kalian agar bisa memberikan dampak yang besar juga, terutama ya hal-hal kecil lah, edukasi, sosialisasi, atau mungkin kolaborasi dengan pemerintah untuk diperkuat lagi hukumnya gitu loh. Karena itu tadi kembali lagi tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pribadi. Kalau bisa manfaatkan apa yang ada dari diri kalian untuk masyarakat gitu, terutama pada bidang lingkungan gitu sih. Itu sobat mitra dengerin tuh. Jadi bener banget ya kata Mas, kalau bukan kita siapa Siapa lagi lagi? gitu ya. Mulai dari nol lah
mulai dari Betul. nol ya, bukan nol yang lain. Bensin nih. Jadi ya memang bener mulai dari yang terkecil dulu lah. Kita mengedukasi antara sesama teman, sama Betul. tetangga. Ya nantinya impactnya memang nggak langsung, impactnya akan di kemudian Iya, hari dan bertahap bakalan lah ya bertahap, proses. bakalan besar gitu lah impactnya ya. Betul. Kita bisa menikmati lingkungan ini dengan asri Mas ya. Terus kita bisa eh menikmati rasanya air minum tanpa pencemaran atau Iya, tanpa tercemar betul. gitu ya Kita Mas ya. bisa menikmati alam ini dengan jernih lah ya, Jernih ya, nggak ada kontaminasi apa-apa. apapun. Gitu Sobat Mitra. Oke, tadi sudah di closing statement oleh Mas Mahdi. Kita penutupan, kita closing. Siap. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.